Shalom saudaraku, selamat damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf yang lucu. Dia ini menurut pandangan saya munafik ya. Omongannya dengan perbuatannya itu berbeda. Dia mengatakan bahwa karena Yesus bersyahadat, maka saya bersyahadat. Tapi syahadatnya beda dengan yang diucapkan oleh Yesus. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nabi Isa bersahadat loh. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Makanya saya bersahadat mengikuti syahadat Nabi Isa. Lucu ya. Bu, tak kasih tahu ya. Kalau mau mualaf, mualaf aja. Kalau mau syahadat, syahadat aja. Nggak usah bawa-bawa Yesus, nggak usah menjual nama Yesus supaya kamu terlihat lebih wow atau terlihat lebih pinter, lebih cerdas gitu ya. Nggak usah. Karena dengan demikian, ibu ini justru nampak kelihatan bodoh dan munafik sekali ya. Dia mengatakan bahwa karena Yesus bersyahadat di dalam Yohanes 17 ayat 3, maka dia juga bersyahadat. Loh, kok syahadatmu berbeda dengan Yohanes 17 ayat 3? Katanya kamu mengikuti Yesus. Katanya kamu taat dengan Yesus. Tapi kenapa apa yang kamu ucapkan itu berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga? Itu tandanya ibu ini, Anda Bu, itu adalah orang yang munafik ya. Karena perkataan dengan perbuatan itu tidak sinkron. Ya, begitulah mualaf ya. Ini cocoknya jadi muridnya Ustadz Kainama. Karena seringkali nggak sinkron ya antara di sini dengan di sini dengan perbuatannya itu nggak sinkron. Ya, begitulah mualaf ya. Kalau nggak tipu-tipu, ya dia nggak makan. Kalau nggak tipu-tipu, ya dia nggak laku gitu ya. Karena pasarnya yang laku itu ya yang tipu-tipu begini. Nah, mari kita bersama-sama melihat Yohanes pasal 17 ayat 3. Apakah ini syahadat Yesus? Ngawur kalau mengatakan bahwa ini adalah syahadat Yesus. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di sini menarik ya. Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu ada dua hal gitu ya yang harus dilakukan. Percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, di mana Allah yang esa ini wajib tritunggal karena Allah Sang Bapa, Sang Wujud itu memiliki Sang Firman. Firman inilah yang menjadi manusia disebut dengan Yesus. Allah yang esa, selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Dan ketiganya adalah satu, bisa dibedakan namun tidak dapat dipisah-pisahkan. Inilah keyakinan Kristen mengenai Allah yang esa. Kalau ibu hanya percaya Allah itu satu, perlu membaca Yakobus ya. Karena di dalam Yakobus itu dikatakan bahwa kalau kamu percaya Allah itu satu, baik. Tapi setan-setan pun juga percaya bahwa Allah itu satu. Dan mereka pun juga gemetar. Itu ya. Makanya Bu, kalau ngomong itu dipikir dulu. Bukan ngomong dulu baru mikirnya belakangan. Ngaco aja ya. Nah, lalu yang kedua, di sini dikatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kenapa Yesus itu dijadikan satu syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yang pertama, mengenal Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apakah Yesus utusan? Betul, menurut ayat ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dia bukan sembarang utusan yang diutus seperti yang lainnya itu. Tidak. Tapi di sini Sang Firman datang ke dunia itu memang atas kehendak Sang Bapa. Ia diutus oleh Sang Bapa. Apakah itu berarti Yesus lebih rendah dari Bapa? Bukan.
Tidak, karena baik wujud firman dan roh itu adalah satu. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang terkemudian. Karena di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sang firman sudah berdiam kekal di dalam diri Allah sejak kekekalan. Eksistensi sang firman sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi dia bukan ciptaan, karena dia sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah. Nah, untuk memahami ayat yang ketiga, perlu kita membaca ayat yang kedua. Mari kita baca. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ingat ya, sama seperti engkau sang Bapa, telah memberikan kepadanya, kepada Yesus sang firman, kuasa atas segala yang hidup. Jadi, Yesus memiliki kuasa atas segala yang hidup. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang punya kuasa atas segala yang hidup? Seluruh isi dunia ini, apakah manusia? Apakah hanya sekedar utusan biasa? Tentu tidak. Yang memiliki semua yang hidup yang ada di seluruh dunia ini adalah Tuhan. Jadi jawabannya, siapakah Yesus? Tuhan. Yang kedua, mari kita lanjutkan. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Selain dia memiliki kuasa atas segala yang hidup, dia juga memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang diberikan oleh sang Bapa kepadanya. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada makhluk yang hidup? Apakah manusia? Tentu bukan. Apakah utusan biasa? Tentu bukan. Pasti dia adalah Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kekal, apalagi memberikan kehidupan yang kekal. Jadi jawabannya di sini, Yesus bukan hanya sekedar utusan. Karena dia adalah sang firman yang sejak kekekalan bersama-sama dengan sang Bapa dan turun menjadi manusia. Gitu ya, sang firman mengambil wujud sebagai manusia. Gitu Bu ya. Ini bukan kalimat syahadat. Ini Yesus sedang berbicara atau berdoa kepada sang Bapa mengenai murid-muridnya, gitu ya. Jadi hidup yang kekal, kata Yesus, adalah percaya kepada Allah yang esa dan sang firman. Sekian dari saya. Semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.